Cek cek tes 123 tes cek 123 cek 123. Halo lur, gimana kabarnya? Film berikut yang akan kita ulas merupakan sebuah TV movie Jerman yang berjudul ini lur. Dibintangi oleh artis Jerman kelahiran 6 Agustus 1965 di kota Göttingen, Jerman, beliau adalah Juliane Kohler. TV movie ini dirilis dan ditayangkan oleh TV swasta Jerman yaitu Wander ST pada 27 November 2015 lur. Dan TV movie yang bergenre drama ini disutradarai oleh Sibyl Tafel, seorang sutradara yang ikut menulis naskah untuk film ini lur. Berdurasikan 89 menit, durasi yang cukup panjang, ngabisin setengah bungkus Surya Pro ya lur. Sudah siap lur, monggo lur, bekicot. Dimulai dengan perjalanan sebuah kereta api dari kota Frankfurt ke kota Munich. Nah, di dalam kereta itu ada seorang pemuda yang masih berusia 21 tahun. Namanya Tom, diperankan oleh Mark Benjamin lur. Karena dia mabuk naik kereta api itu, dia pun mencari tempat duduk dekat jendela agar bisa memandang keluar lur. Dia nggak mabuk lagi. Itu lur tujuannya. Maka bersebelahanlah dia dengan seorang teteh yang udah 50 tahun usianya lur. Dia adalah Eva yang diperankan oleh Juliane Kohler ya lur. Karena hadap-hadapan dan perjalanan yang cukup jauh membuat mereka akhirnya mau nggak mau ngobrol lur. Pikir Tom mereka nggak akan nyambung obrolannya karena Tom sendiri itu masih muda lur dan jiwanya masih rocker banget dan dia berpenampilan begitu nyentrik lur. Sementara si Eva ini kan udah seusia nyokapnya Tom lur dan dia wanita karir pula. Jadi mereka berbeda jauh. Itu pandangannya si Tom ya lur. Nah, ternyata setelah mengobrol akhirnya dia baru merasakan bahwa obrolan mereka itu nyambung banget lur. Falls Sie trinken. Ich habe auch noch Ingwertee. 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 Eva masih jiwa muda banget ternyata lur. Asik ngobrol, tiba-tiba si Tom ini mabuk lur. Dia pun muntah-muntah. Tom tersiksa banget ya lur. Rocker kok bisa mabuk dalam perjalanan, pikir Eva ya lur. Dan kebetulan pula saat itu kereta apinya rusak lur. Nah, si Tom yang merasa nggak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan akhirnya memilih berhenti di situ aja lur. Dan melanjutkan perjalanannya dengan mobil L300 lur. Dengan gaya koboynya tentu dia nggak masalah mau naik apa aja. Ya orang mikir ya lur. Dan si Eva lur yang dikejar-kejar oleh waktu karena urusan kerjaannya juga keluar dari kereta api itu lur. Nah, dia ternyata ingin ikut si Tom juga naik mobil pickup lur agar dia segera nyampe ya lur. Nah, Tom pun agak sedikit ragu melihat style sosialitanya si Eva ini lur. Nggak pantas dia naik mobil pickup kayak gini lur. Apakah ini nenek serius mau naik mobil ini, pikirnya ya lur. Nah, ternyata si Eva ini serius banget lur karena dia harus mengejar waktu ya lur. Nah, akhirnya mereka pun kembali bersama naik mobil pickup itu lur. Dengan gaya seperti itu ternyata Eva lur enjoy aja naik mobil pickup lur bersama banyak cowok di situ ya lur. Nggak ada masalah dengan hal tersebut baginya lur. Nah, di atas mobil itu Eva terlihat santai dan dia pun memulai percakapan dengan Tom lagi lur. Was haben Sie denn da in Ihrer Tasche? Was? Sie krallen sich dran fest, als wären da 5 Millionen Dollar drin. Die Tasche ist nur halb voll Geld. Der Rest sind Unterhosen und Socken. Zumindest kann man damit Geld verdienen. Aber das ist nicht meins, ich setze für einen Auftraggeber. Nah, disinilah Tom kasih tahu Eva tujuannya datang ke kota Munich sama seperti Eva lur. Masalah pekerjaan. Kalau si Eva kerjanya sebagai seorang peneliti, si Tom kerjanya sebagai pemain poker lur. Jadi si Tom ini adalah pemain poker profesional lur. Nah, dari semua sisi nggak ada persamaan antara mereka berdua ya lur. Mulai dari usia, gaya hidup, pekerjaan, semua udah beda jauh antara Eva dan Tom lur. Nah, sementara itu si Eva yang seorang ilmuwan atau peneliti yang datang ke sini untuk sebuah penelitian lur. Nah, dia ini juga seorang dosen di sebuah university ya lur. Dan Eva ini juga seorang istri dari pengusaha yang mana perusahaan itu membiayai penelitian Eva itu sendiri lur. Nah, lakinya pengusaha sukses. Nah, itulah terbelakang si Eva ya lur. Mereka pun akhirnya sampai ke tujuan lur dan sesegera mungkin mereka turun dan berpisah ya lur. Sesampainya di apartemen, Eva langsung mengabari bojonya lur yang bernama Hajo Kohler ya lur. Kita panggil aja dia Pak Hajo lur. Nah, Eva yang sudah telat sampai ini mengabarkan bahwa dia akan segera ke kantor sekarang juga dan mungkin akan telat. Dia pun kejar-kejaran dengan waktu lur. Dia pun mengatakan bahwa keretanya rusak makanya dia telat sampai di Munich lur. Jetzt kannst du deinen Beruf bald vergessen. Mag sein, aber Jetzt mach doch nicht mal ab und red dir nichts ein, du wirst sehen, am Montag melden die sich.
Nah, pada malam harinya waktu Eva itu kosong lur, maka bosanlah dia sendirian di apartemennya lur. Dan dia pun akhirnya menikmati angin malam di luar sana lur. Dia pun turun menuju sebuah resto yang ada pubnya. Dia ingin bersantai di situ lur. Nah, secara tak sengaja si Tom juga sedang ada di situ ternyata lur. Karena si Tom ini sedang melakukan pertandingan di situ rupanya ya lur. Maka terkejutlah si Eva bertemu lagi dengan si Tom ini lur. Dia juga sedikit berpikir negatif kalau Tom ini membuntutinya. Namun setelah Tom menjelaskan panjang lebar tentang jadwal dan kegiatannya di sini, negatif thinkingnya berubah menjadi salut dengan si Tom ini lur. Nah, kenapa pula dia salut? Begini lur. Ah ja. Hören Sie doch auf. Ich wohne immer hier. Und? Gewonnen? Dia sangat memuji profesionalitas si Tom ini lur. Tom benar-benar mengatur waktu dan jadwalnya dengan baik. Dia mengalokasikan waktunya untuk hal-hal yang tak terduga seperti kereta rusak tadi. So, dia nggak akan telat ya lur. Beda dengan si Eva yang milih mepet-mepetin waktu lur. Oleh karena itulah dia begitu salut dengan si Tom ini lur. Walau kerjaan Tom dipandang sebelah mata, tapi dia ini orang yang disiplin banget dengan masalah waktu lur. Mereka bercerita panjang malam itu menyambung cerita tadi siang lur. Tom mengatakan bahwa dia ingin menetap di Munich karena pekerjaannya lebih cocok tinggal di sini. Sementara Eva menceritakan bagaimana sosok lakinya yang penyayang dan sangat romantis. Nah, si Tom memuji itu lur. Wajar aja lakinya seperti itu kata si Tom, karena Eva ini cantik walau usianya sudah setengah abad katanya lur. Maksud Tom gak ada apa-apa lur. Dia benar-benar memuji dari hatinya ya lur. Dia menyukai Eva ternyata lur. Tetapi sanjungan itu membuat Eva jadi tersipu malu. Kelpek-kelpek lah dia dibuatnya lur. Kenapa begitu? Pasti saja lur. Karena dia dipuji anak muda seusia dengan anaknya sendiri lur. Mak mana yang gak kelpek-kelpek coba lur. Nah, Eva tak ingin obrolan seperti ini terus berlanjut lur. Dia takutnya kilaf ya lur. Akhirnya dia memilih balik ke apartemennya dengan alasan harus bangun pagi karena besok dia akan pergi ke kantor segera lur. Namun Tom mengajaknya untuk bersantai dan mengobrol di tempat yang sejuk katanya lur. Dia akan bangunin Eva lewat teleponnya kata si Tom lur. Eva tak kuasa menolak permintaan Tom yang ramah ini lur. Akhirnya mereka pun berpindah tempat untuk ngobrol di tempat yang santai seperti janjinya Tom tadi ya lur. Nah, di situ Tom melanjutkan cerita hidupnya yang pahit. Dia dari keluarga tak mampu, dibesarkan seorang nyokap dengan bokap yang nggak bertanggung jawab katanya lur. Dari kecil Tom sudah hidup mandiri. Eva mendengarkan dengan sangat kusuk cerita si Tom itu lur, dan itu membuat Eva bersimpati dan salut lagi dengan si Tom ini ya lur. Nah, dengan penuh simpati kepada hidup Tom itulah Eva merasakan dirinya ini amatlah beruntung bisa hidup dengan keluarga yang kaya, suami yang kaya, dan semua serba ada. Apalagi punya pendidikan tinggi dan punya pasangan sukses. Eva sangat menghormati perjuangan hidup Tom ya lur. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. Bei deinem Job musst du auch wissen, was dein Gegenüber denkt. Also los, probier's. Komm schon, sag's. Du willst mit mir schlafen? Dia berpikir kalau dia dalam posisi Tom, dia nggak tahu gimana hidupnya ya lur. Nah, Tom kembali memuji suami Eva adalah orang yang sangat beruntung lur, bisa memiliki wanita cantik dan pintar seperti Eva. Dan itu kembali membuat si Eva jadi kelpek-kelpek dengannya lur. Nggak pernah dia dipuji oleh anak muda seusia Tom pikirnya ya lur. Dia nggak pernah bergaul dengan anak-anak muda kayak Tom. Dan Eva pun kali ini menyadari bahwa ternyata asik juga berteman dengan anak-anak muda kayak Tom ini pikirnya lur. Apalagi Tom ini sopan banget orangnya lur. Nggak seperti yang pikirkannya selama ini ketika awal melihat gaya sengaknya si Tom ini ya lur. Tom belum ada tempat tinggal malam itu lur. Ternyata dia kalah di pertandingan awal, so dia nggak ada duit lur. Akhirnya ditawarilah si Eva ini tidur di apartemennya saja. Ini dilakukan Eva karena dia percaya Tom ini orang baik ya lur, dan perlu dibantu lur. Dan akhirnya mereka pun ke apartemen Eva lur. Nah, belum sempat Eva mengunci pintu apartemennya, tiba-tiba saja si Tom ini langsung nyosor lur. Dan Eva yang awalnya nolak-nolak akhirnya ndak kuasa nolak lur. Cikipi pun akhirnya terjadi antara Tom versus Eva lur malam itu tanpa dasar apa-apa ya lur, karena mereka nggak ada pacaran, nggak ada tembak-tembakan lur. Ini gelut terjadi aja sepintas lalu begitu lur. Dan Eva terlihat nggak menyesali sama sekali apa yang terjadi malam itu ya lur. Nah, pagi-pagi Eva sudah berangkat ke kantor dan meninggalkan Tom di apartemennya. Eva ndak tega bangunin si Tom yang sedang terlelap tidur ya lur. Sementara hari ini lakinya Pak Hajo akan datang lur. Maka gawatlah lur. Ich glaube, Pablo hat eine andere. Bitte ruf mich zurück. Hallo Liebes, bist du gut angekommen? Du, ich bin so um 7 zu Hause, lass uns essen gehen, ja?
Nah, siang itu datanglah Hajo lakinya si Eva ini lur. Untung dia langsung ke kantor lur. Saat di lift, Pak Hajo belum apa-apa sudah mulai merengek-rengek minta ke Eva lur. Tentu Eva nolak karena kecapean sama si Tom malam tadi ya lur. Nah, Eva pun sempat gugup tentu karena dia merasa bersalah banget lur. Dan dia pun berusaha mencoba santai agar Pak Hajo ndak curiga kepada dia ya lur. Karena baru kali ini Eva nyerong lur, seumur hidupnya bersama Pak Hajo dia sama sekali nggak pernah melakukannya. Dia ini orang setia banget dulunya ya lur. Nah, malam harinya Pak Hajo yang udah kasih kode tadi siang akhirnya nyosorin Eva yang masih sibuk dari depan laptopnya lur. Eva masih sempat nolak, namun karena Pak Hajo udah kayak sapi dicucu hidungnya lur, akhirnya mau nggak mau harus senam sehat juga ya lur malam itu. Akhirnya Eva pun dengan terpaksa kembali bercikipiu malam itu, namun melawan Pak Hajo yang udah tua ya lur. Bukan lawan Tom lagi lur. Tom nggak tahu laki Eva ada di sini lur, karena Eva nggak pernah cerita ke dia. Dia pun dengan gagah berani datang ke kantor si Eva lur. Dia menunggunya di lobi. Nah, Eva yang sedang bersama asistennya itu terkejutlah melihat ada dia di sini lur. Tujuan Tom hanya ingin berterima kasih doang kepada si Eva udah ngebantu dia. Nah, karena nggak sempat diucapin kemarin pagi lur, Eva kan udah buru-buru pergi lur. Nah, saat itu Hajo laki Eva ada di situ sedang ngobrol bareng teman Eva lur. Dengan gugup dia kenalin si Tom ini adalah mahasiswa yang sedang dalam penelitian lur. Ich bin Dini, die kleine nette Kollegin ihrer Schwiegermutter ins Spiel. Das ist Pablo, der Freund von meiner Tochter. Ich wollte wissen, wo deine Tochter ist. Ich kann sie nicht erreichen. Für 2 Tage. Das ist ein guter Typ, der Herr in Grau. Ja. Nah, si asisten percaya aja ya lur, dan Tom ngerti apa maksud si Eva ini lur, agar asistennya nggak curiga ya lur. Nah, Eva benar-benar takut saat itu lur, karena si laki terus memandangnya hingga sang laki berlalu pergi. Eva menjawab seadanya omongan si Tom, dan Tom ngerti kenapa Eva ini ya lur. Nah, akhirnya Tom pun pergi keluar lur. Das ist ein guter Typ. Ein sehr guter Typ sogar. Ich warte mal draußen. Sagen wir 20 Minuten. Merasa bersalah mengacukan si Tom lewat jendela, Eva kembali melihat si Tom masih berada di depan kantornya lur. Eva pun akhirnya menemuinya dan langsung bertanya kenapa masih di sini, dan Tom menjawab dia menyayangi Eva dan dia menunggu Eva malam ini. Dengar kata itu Eva pun jadi senyum malu ya lur. Akhirnya Eva pun luluh hatinya sama si Tom ini lur. Dia pun merasakan hal yang sama dirasakan Tom sekarang ya lur. Malam harinya Pak Hajo dengan romantis memasak ikan kesukaan Eva lur. Dia berharap terjadi malam yang romantis malam itu ya lur. Namun sayang seribu sayang lur, Eva datar-datar aja lur, dan dia tidak mau makan malam itu lur. Betapa kecewanya Pak Hajo ya lur. Und ist er auch kalt? Bertram wollte ihn. Ja, ich weiß. Da kann man nichts machen, ne? Aber du hättest das Projekt ja nicht unbedingt Dennis übergeben müssen. Nichts. Ich fahre nach Hause. Nah, malamnya Eva tak bisa tidur lur, karena Tom menunggunya, kan janjinya tadi siang dia menunggu si Eva lur. Dan dia terbayang dengan kata-kata romantis si Tom tadi siang lur. Akhirnya diam-diam dia pun menelpon si Tom. Nah, Eva meminta Tom datang ke rumahnya lewat pintu belakang lur. Tak lama kemudian datanglah si Tom lur. Kembali lagi pertarungan kelas bantam antara Tom versus Eva terjadi ya lur. Dan kali ini cikipiunya benar-benar oke banget lur. Eva pun jadi cikiprit lur. Usai cikipiu, Tom melihat tiket kereta Eva lur. Nah, kelihatan tanggal keberangkatannya ya lur, yang mana sebentar lagi, dan tentu kebersamaan mereka tak lama lagi lur. Tom mengatakan bahwa dia berharap ini bukan yang terakhir. Eva pun tersenyum melihatnya lur. Dia mengingatkan Tom agar tak memiliki harapan banyak kepadanya, tentu semua karena status Eva yang udah ijab kabul ya lur. Tom tampak sedikit kecewa lur. Dia meminta Eva mendampinginya bertanding besok malam. Akhirnya Eva pun mendampinginya lur, namun Tom kalah lagi lur. Terlihat wajah sedih di raut muka Tom. Dia benar-benar kesal malam itu atas kekalahannya itu lur. Nah, di situ dia merasa bahwa keberadaan Eva sangat dibutuhkannya. Dengan kedewasaan Eva membuat Tom tenang ya lur, dan mereka pun happy-happy malam itu. Tom terlihat ceria kembali bersama si Eva lur. Malam itu pun mereka kembali bercikipiu di kantornya Eva ya lur. Dan sialnya lur, pagi-pagi ternyata asistennya Eva itu masuk ke kantor dan melihat Tom bersama Eva sedang bobok lur. Dia terkejut lur, kan Eva kemarin bilang si Tom ini adalah mahasiswa lur. Nah, pada akhirnya si Tom bangun lur, dan dia meminta si asisten itu untuk diam ya lur. Tom pun memperkenalkan dirinya. Dia berkata jujur ke asisten si Eva ini lur. Sementara itu si asisten ini nampak setengah takut ya lur. Tom pun memintanya untuk menyimpan rahasia ini baik-baik karena takut melihat perawakan si Tom. Dia pun menjawab, "Nggih mas."
Nah, padahal Tom kan bukan seperti yang difikirkannya ya lur. Tak lama kemudian datanglah Pak Hajo lur, membawa bunga untuk Eva, dan dengan trik kancilnya si Tom pun memeluk asistennya Eva lur, dan Eva mengatakan bahwa Tom ini adalah pacar asistennya. Akhirnya mereka pun selamat ya lur. Selama Pak Hajo di situ, sepanjang itu pula drama itu mereka pertontonkan lur. Untung ada-ada saja ide yang dibuat Tom sehingga rahasia ini tersimpan rapi lur. Sampai pada akhirnya Pak Hajo benar-benar percaya bahwa Tom adalah pacar dari asisten Eva lur. Pak Hajo di situ meremehkan pekerjaan Tom. Seorang pengusaha seperti Pak Hajo tentu berpikir bahwa nggak aman pekerjaan seperti Tom itu ya lur. Mendengar itu Tom pun tersinggung, dia pun pergi. Di situ terlihat Eva bersedih dan meneriaki Tom yang marah itu lur. Los Angeles noch. Tentu itu membuat Pak Hajo curiga ada apa antara Eva dan Tom. Kok Eva peduli banget sama cowok asistennya itu? Mereka pun bertengkar dan mulailah Pak Hajo menuduh Eva ada sesuatu dengan si Tom lur. Dan Eva membantah itu dan berusaha meyakinkan Pak Hajo ya lur. Semenjak hari itu Eva dan Tom semakin giat melakukan pertemuan diam-diam lur, dan melakukan senam sehat jasmani rohani ya lur. Mereka selalu menghabiskan waktu mereka dengan cikipu terbaik mereka lur. Nah, mereka pun semakin sulit untuk berpisah lur. Masalah pun akhirnya muncul lur, di mana saat Eva dan Tom merasa aman makan malam di sebuah resto yang tak pernah dikunjungi lakinya, Eva dan Tom pun percaya diri makan di situ. Namun rekan kerja Eva dan lakinya ada di situ ternyata lur. Tentu jadi pertanyaan bagi mereka siapa yang bersama Eva itu, dan dia pun menyapa mereka. Eva benar-benar kaget, begitu juga dengan Tom, dan Eva pun mati gaya menjawab, menjelaskan ke rekan kerjanya itu lur. Aber auch schon zwei. Verändert sich alles, mein Junge. Ich bin nicht der Vater. Oh, gratuliere. Toll. Was ist es denn? Oh, toll, toll, toll. Darf man also dem frisch gebackenen Papa gratulieren? Also, für mich klang es ja danach. Ich finde es übrigens auch eine verdammt gute Frage. Wie sieht es denn bei euch aus? Dan usai makan, Eva mulai mewanti-wanti hubungan mereka lur. Dia meminta Tom untuk mulai menjaga jarak dengannya. Eva nggak mau menghancurkan keluarga dan karirnya lur. Namun Tom tak mau diperlakukan seperti itu. Untuk apa seperti ini? Untuk apa seperti ini kalau dia harus bersembunyi? Bukankah mereka saling mencintai katanya? Pertengkaran pun terjadi ya lur. Eva tak bisa menyerahkan laporan penelitiannya ke perusahaan lur. Tentu saja perusahaan lakinya ya lur, kan mereka yang membiayainya lur. Dalam meeting itu rekan kerja yang memergoki Eva dan Tom kemarin mengatakan wajar saja Eva tidak bisa menyelesaikan laporan penelitian ini. Eva sibuk dengan timun mudanya katanya lur. Dia bertemu dengan Eva di resto malam tadi. Harusnya Eva sudah presentasi hari ini katanya lur. Mereka menganggap Eva tidak serius dengan proyek ini. Mendengar itu Eva tak mampu berbicara lagi lur. Dan malam harinya Pak Hajo meluapkan emosi. Mereka bertengkar di mobil. Dengan nada tinggi Pak Hajo mengusir Eva keluar dari mobil. Bitte beantworte einfach nur meine Frage. Es hat auch nichts mit dem Job zu tun. Ich möchte es einfach nur wissen. Wieso habe ich das Gefühl, dass alle immer wie selbstverständlich davon ausgehen, dass es zwischen mir und Tom schief geht? Mensch, Eva, jetzt mach doch mal die Augen auf. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Eva pun menemui Tom malam itu ya lur. Eva merasa menjaga jarak dengan Tom bukanlah sebuah solusi. Dia meminta maaf dengan Tom ya lur. Itu malah menekan perasaannya lur. Dan Tom dengan romantis tersenyum. Nah, malam itu Tom sempat ngajak dia cikipiu karena nggak mood. Eva menolak ya lur. Tom dengan dewasa pun menerima penolakan Eva itu lur. Dan semenjak diusir dan dipecat Pak Hajo sebagai peneliti perusahaannya, Eva tinggal bersama Tom lur. Hari-hari mereka nampak ceria ya lur. Eva seperti nggak punya masalah aja bersama Tom lur. Dan beberapa bulan kemudian Tom membawa Eva menemui kakaknya lur. Dia meminta restu dan ternyata kakak Tom tak merestui hubungan mereka karena melihat usia Eva yang 2 kali lipat lebih tua dari si Tom lur. Kacaulah dunia persilatan lur. Ja, und was? Sie möchten jetzt wissen, was ich lese. Lass sie in Ruhe. Wohnen Sie auch in München? Ja, ich wohne in Neuhausen. Ich habe da ein Haus. Ich dachte, Sie wohnen da allein. Nein, ich zahle Miete genau wie Eva. Besoknya Eva dipanggil oleh lakinya secara profesional ke kantor sebagai rekan kerja, bukan sebagai bini lur. Dan Eva pun datang. Akhirnya di situ awalnya Pak Hajo menerima Eva dengan baik dan dia menjelaskan bahwa penelitian Eva sudah dihentikan dan semua yang terkait dengan hasil dari penelitian Eva selama ini akan dianggap gagal. Dan perusahaan telah menunjuk ilmuwan lain sebagai pengganti Eva dan mereka sepakat pisah lur. Und? Wen hast du vorgeschlagen? Übrigens, danke für die Einladung. Was für eine Einladung?
Karena sedang kesal, Eva dan Tom pun terlibat pertengkaran lur, di mana Eva tak menghadiri hari ulang tahun Tom. Tom merasa dibohongi. Kemarin Eva bilang dia akan bersama Tom dan pisah dengan Pak Hajo, sementara Eva bersama Pak Hajo di hari ulang tahunnya. Nah, di sini dia salah kaprah dengan si Eva ya lur. Dan ini keterlaluan bagi Tom lur. Tom nggak tahu yang sebenarnya ya lur. Tom meninggalkan Eva. Oleh karena itulah Eva mulai kusut kusam lur. Dia tak tahu lagi dengan hidupnya sekarang yang sudah kacau balau. Dia ditinggalkan 2 orang pria dalam waktu 3 bulan lur. Dan beberapa bulan kemudian tibalah waktunya Eva harus kembali ke Frankfurt. Dia memutuskan kembali menemui Pak Hajo lur. Kenapa? Karena saat itu adalah hari pernikahan Pak Hajo dan Pak Hajo akan menikahi asistennya Eva lur. Nah, berbelit-belit kan ceritanya lur. Ternyata Tom pun datang hari itu lur. Eva sangat terkejut. Ada Tom di pesta keluarga. Padahal ini hanya kerabat dekat saja yang datang, pikir Eva lur. Kenapa ada Tom? Dan ternyata Tom datang untuk bertemu Eva doang lur, bukan acara itu. Dan saat itu dia hanya ingin pamit ke Eva lur. Eva pun tertegun dan hanya diam saja mendengar itu. Tetapi pikiran Eva sangat kacau lur. Dan dengan beban pikiran berat, Eva tak mampu berpikir jernih lagi. Dia mempersilahkan Tom pergi. Wo warst du denn? Nur wenn es wichtig ist. Für uns meine ich. Wirklich? Nah, karena beban pikiran itulah Eva pun mengalami kecelakaan lur. Dan mendengar kabar itu, Tom segera datang merawatnya sampai sembuh. Dan di situ pula kita diperlihatkan sosok anak Eva dan cucunya Eva lur. Ternyata Eva ini udah nenek-nenek ya lur. Tom tak bisa meninggalkan Eva dan akhirnya Tom pun mulai kembali bersama Eva lur. Semua berakhir imbang lur. Pak Hajo dapat yang muda asistennya Eva, begitu pula si Eva dapat si Tom ya lur. Film ini pun apa lur? Tamat lur. Sedikit sulit mencerna ada orang seperti Tom yang gaul, masih muda, rock and roll, bisa bersatu dengan seorang nenek yang seorang ilmuwan lur. Tentunya beliau akademisi juga lur. Semua sisi kehidupan mereka itu benar-benar berbeda tetapi bisa bersama. So ini agak aneh banget menurut gue lur. Kalau beda usia aja sih banyak, tapi pasti rata-rata mereka satu server ya lur. Nah ini kan beda jauh servernya dan tentu saja ini cerita hanya fiktif belaka. So sah-sah aja dibuat seperti itu lur. Walau nggak masuk di akal ya lur. Si Bill Tafel selaku sutradara adalah spesialis TV movie lur, dan banyak banget FTV yang sudah dibuatnya. Gue pikir lumayan lah untuk TV movie yang ini ya lur. Ngabisin cemilan ubi rebus sepiring kecil cukup lah lur. Untuk editing pencahayaan film keren banget lur. Kalau kita bandingkan FTV Jerman dengan FTV Indonesia, mungkin jauh banget bedanya ya lur. Dari sisi kualitas gambarnya, pencahayaan, editingnya, Jerman ini jago lur. FTV ini sudah terlihat seperti film-film box office ya lur. Jadi ini keren banget lah menurut gue lur. Juliane Kohler adalah artis terbaik di Berlin International Film Festival tahun 1999 lewat filmnya Aime and Jaguar lur. So aktris senior Jerman ini memiliki kualitas yang di atas rata-rata ya lur, karena banyak film-film box office-nya yang sukses banget lur. Nggak cuma tampil di TV movie doang beliau ini lur. Dengan jelas dan cermat pula film ini mengatakan kepada penontonnya bahwa usia itu hanyalah angka lur, dan perbedaan itu bukan jurang yang memisahkan. Melalui sebuah komunikasi pasti ada persamaan yang bisa menjadi tali pemersatu lur. Itu lur pesannya. Mudeng lur. Oke lur, saatnya gue ciao.